berkurang drastis sebanyak 80% dari 1,1 miliar ke 200 juta rupiah. Oke, kembali lagi sama kita di Solstice bersama aku Gaji. Aku Zar. Kali ini kita mau langsung aja kita bahas apa yang sedang terjadi di dunia perfintekan ya, fintech ya. Ya, dunia investasi ya. Dan lagi heboh banget nih karena sempat jadi trending topik di Twitter juga. Ya. Yaitu tentang Juska. Jadi minggu ini saya sempat baca-baca di Twitter dan teman-teman saya juga nge-share di beberapa sosial media bahwa salah satu penasihat keuangan yang cukup terkenal ya dan sangat populer bagi anak muda terutama yang memperhatikan terkait ya, investasi finansialnya itu terkena suatu masalah. PT Juska Financial Indonesia atau biasa kita kenal dengan nama Juska adalah salah satu penasihat investasi yang ada di Indonesia untuk orang-orang yang ingin menempatkan dana investasinya di sektor yang tepat. Nah, Juska ini didirikan oleh seorang bernama Akar Habiasa Fitsuno pada tahun 2013. Akar adalah seorang financial advisor pribadi yang sudah menjadi pemateri di berbagai seminar dan event. Jadi dia memang sudah berpengalaman di bidangnya tuh di advisor nih. Iya. Dia tuh sebenarnya sudah berhasil meraih berbagai macam penghargaan nih. Yang termasuk yang paling besar adalah ikut Top Rookie National Agent itu pada tahun 2018 dan pada tahun 2010 Leader Top Premium. Iya. Prosesnya bagus loh. Nah, Akar ini sebelumnya sudah menjadi financial advisor pribadi bagi orang-orang yang lumayan memiliki uang yang banyak. Jadi sudah dipercaya oleh banyak orang untuk mengelola atau menempatkan atau mengatur istilah investasi atau dana yang dimiliki oleh pribadi-pribadi tersebut dengan nilai yang dirasa cukup lumayan banyak. Istilahnya Rexel kan? Nah, ya. Rexel. Ya, recommended lah istilahnya. Nah, sebenarnya ada apa sih sama Juska ini? Kasus Juska ini bermula pada saat Juska dianggap mengarahkan kliennya untuk menandatangani kontrak pengelolaan reksadana investor atau RDI dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Juska Indonesia, yaitu PT Mahesa Strategis Indonesia atau kita sebut MSI, perihal dana investasi. Terdapat perbedaan yaitu antara financial advisor dengan manajer investasi. Nah, Juska itu sendiri adalah sebuah lembaga financial advisor. Perbedaannya adalah financial advisor itu memberikan saran atau masukan atau posting-posting terkait bagaimana orang-orang itu harus menempatkan dana atau investasi mereka. Sedangkan manajer investasi atau dalam kasus ini adalah perusahaan bernama PT Mahesa Strategis Indonesia itu adalah manajer investasi atau dia berhak untuk membelikan langsung atau mengelola langsung dana yang dipercayakan oleh nasabah untuk dibelikan suatu investasi. Nah, permasalahan mencuat ketika di publik ada laporan dari beberapa klien. Yang pertama ada dari Yakobus Alvin. Ya. Nah, Yakobus ini merasa dirugikan karena penanganan dana klien Juska untuk investasi yang dianggap serampangan. Nah, Alvin ini dalam Twitternya mengaku sebagai klien Juska pada tahun 2018 sampai 2019 untuk investasi rutin di pasar saham. Nah, dananya nggak main-main, dia sudah nanam sekitar 65 juta rupiah. Portofolio sahamnya berada di zona merah. Udah parah berarti ya? Ya, sudah. Zona merah udah sampai merugi itu berarti. Udah sampai 70%. Jadi itu sekitar berapa ya? 75%, ya. 70% dari 65 juta. Sekitar 40-an jutaan ya. Salah satu saham yang diinvestasikan dan menyumbang kerugian terbesar adalah saham PT Sentral Mitra Informatika Terbuka atau LUCK, LAK. Iya, LAK. Jadi kode emiten sahamnya itu bernama LAK. IPO di BEI pada akhir tahun 2018. Setelah munculnya komplain atau keluhan dari Pak Yakobus ini, muncul juga keluhan dari klien yang lain ternyata. Berarti misalnya ada satu orang bersuara, akhirnya yang lain berani. Akhirnya yang lain berani buka suara. Yang kedua adalah keluhan dari Bu Raini Imdan. Sebenarnya di tahun-tahun awal atau tahun sebelumnya ini keuntungan yang diberikan ini sudah cukup lumayan, menyentuh angka 10-15% per tahun. Namun pada akhirnya uang Bu Raini Imdan ini berkurang drastis sebanyak 80% dari 1,1 miliar ke 200 juta rupiah. Miliar cuma 200 juta. Iya.
Bayangkan itu miliar. Itu kerja berapa tahun? Dari 1 miliar tinggal 200 juta itu. Beli nasi goreng dapat berapa ya? Iya. Mungkin makan kita 5 tahun. Oh, dibelikan koyor padi itu bisa sampai kolesterol mungkin ya. Oh, buat kalian nggak tahu ya, koyor padi belakang Kalau ke UNS. Solo, kontak komentar kalau ke Solo nanti kita ajak Ajak ke koyor padi. Wah, Oh no. Kalian tidak akan ingin pergi dari kota Solo. Kemungkinan besar tentunya ada banyak klien yang lain yang dirugikan juga. Jadi ternyata muncul juga tuh akhirnya yang lain yang merasa dirugikan oleh Joska ini dengan investasi yang berujung dengan kerugian. Di akun portofolio Bu Reni ini juga ditemukan saham yang sama dengan yang merugikan Pak Yakobus, yaitu tebak saham apa? Ya, benar, saham LUCK. Mungkin ini tepatnya bukan Look ya. mana? Lak. Look, not. Nah, saham LAK ini ternyata bukan merupakan saham yang bagus untuk berinvestasi. Atau mungkin kalau dalam istilah investornya tuh saham gorengan. Tidak sesuai dengan namanya ya. Kebanyakan klien mengeluh nih karena sebagian besar uangnya ternyata malah dialokasikan untuk membeli saham ini. Nah, parahnya lagi, ada klien Joska menyebutkan kalau saat nilai portofolionya terus jatuh nih, nah dia minta untuk menjualkan saham tersebut, tapi pihak Joska nggak melakukannya gitu loh. Jadi malah dibiarin aja sama dia. Istilahnya cut loss, istilahnya tuh cut loss. Nah, ya udah akhirnya ya ruginya jauh besar banget itu. Ya makin membengkak. Nah, seperti kita tahu, beberapa waktu yang lalu CEO dari Joska atau Pak Akar ini sudah melakukan konfirmasi dan meminta maaf ya. Dia meminta maaf kepada seluruh klien dan stakeholder PT Joska Financial Indonesia. Nah, Pak Akar ini juga mengajak para klien dan para stakeholder untuk menemukan solusi yang terbaik guna menyelesaikan permasalahan ini. Seenggaknya dia mau tanggung jawab lah. Ya, sebenarnya dia bertanggung jawab gitu loh. Dia berkata bahwa saya percaya dengan prosedur hukum yang ada di Indonesia dan mari kita selesaikan dengan prosedur hukum yang berlaku. Jadi ini sudah menunjukkan etikat baik dari CEO atau pemilik Joska sendiri ya. Nah, beliau ini mengkonfirmasi dalam melakukan setiap edukasi, para nasabah atau klien sebelumnya itu dibekali. Jadi dibekali kayak pengetahuan tentang investasi, mulai dari analisis ekonomi global, kayak gitu loh. Analisis ekonomi domestik, analisis industri, analisis laporan keuangan. Ya, analisis itulah harusnya yang bisa dijadikan materi untuk si klien atau si nasabah ini bisa belajar gitu. Dan nggak hanya di situ, sebenarnya klien tuh juga berhak loh untuk menolak saran yang diberikan Joska. Ya emang awalnya kan emang advisor ya. Advisor itu bisa disetujui atau tidak. Keputusan tetap ada di kliennya gitu loh. Nah itu berarti kontradiksi dengan itu dong, dengan laporan kliennya tadi. Karena kan kalau nggak kliennya tadi yang bilang bahwa ketika dia minta di cut loss sekalipun itu tidak dipedulikan oleh admin kali ya, mungkin admin atau oknum dari PT Joska itu sendiri. Nah, masalah itu di situ. Juru bicara dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Sekar Putih Jarot mengatakan bahwa Joska tidak berada di bawah pengawasan OJK karena bukan merupakan lembaga jasa keuangan. Selain itu, izin usahanya ternyata tidak juga dikeluarkan oleh OJK. Nah, hal ini juga ternyata dikonfirmasi oleh PLT Deputi Komisioner Pasar Modal 2 OJK, Yunita Lindasari, mengatakan kalau pengaturan lembaga perencana keuangan atau financial planner itu masih harus dibicarakan lebih lanjut. Nah, jadi dalam ini clear ya. Jadi jika statusnya perusahaan itu sebagai financial advisor seperti Joska ini, itu peraturannya belum diatur di bawah OJK atau belum ada peraturannya ya. Jadi masih harus dibahas lebih lanjut. Berbeda dengan yang manajer investasi atau sekuritas ataupun perusahaan lain atau model badan usaha lain yang sudah tercantum di dalam daftar lembaga finansial keuangan yang diatur oleh OJK. Nah, Satgas Waspada Investasi atau SWI akhirnya menghentikan kegiatan PT Joska ini, yang mana PT Joska ini melakukan usaha sebagai penasihat investasi maupun agen perantara perdagangan efek tanpa izin. Selain itu juga sosial media Joska terakhir juga sempat akan ditutup ya sampai keputusan lebih lanjut terkait permasalahan yang terjadi ini. Nah, di segmen terakhir ini kami akan memberikan ya beberapa tips ya supaya investasi teman-teman tidak berubah menjadi investasu ya. Jadi,
tentunya tidak berubah jadi sesuatu yang merugikan. Salah satu tips dari saya adalah untuk selalu memantau ya, dan mau belajar terkait investasi apa yang nggak akan kita pilih. Jadi semisal teman-teman mau investasi saham, itu ya mungkin teman-teman sibuk dan mungkin menyerahkan ke manajer investasi, tapi jangan lupa dipantau dalam waktu berkala dan belajar. Jadi kita harus tetap mempelajari di mana uang kita akan diinvestasikan supaya kita tidak tertipu, atau kita tahu gitu loh mana saham yang harus kita beli, contohnya untuk case di pasar modal. Ya istilahnya kalau misalnya kita punya joki nih, nah kita tuh sebenarnya harus tahu gitu loh, sebelumnya si joki ini kerjanya kayak gimana kan gitu kan. Harus tahu gimana sih teori-teori si joki ini bekerja. Nah salah sama kayak gini nih, jadi jangan di 100% diserahkan sama itunya lah, advisor-nya gitu loh. Jadi kita tetap harus tahu basicnya juga, jadi kita biar bisa tahu apa-apa strategi yang ingin kita lakukan gitu. Oke, demikian untuk vlog kami hari ini, dan semoga untuk dana nasabah yang merugi segera cepat pulih dan menghasilkan keuntungan untuk ke depannya. Amin. Oke, sampai sini ya. Kita pamit dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng kalau misalnya kalian pengen update tentang video kita. Oke, sampai jumpa di video Solstice selanjutnya. Saya Gaji. Zar. Bye.